Sudah. Hari ini kembali lagi dengan materinya Pak Agung tentang PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan membahas tentang norma-norma Pancasila. Baik, nanti kita sebelum itu ada diskusi, ada materi, kemudian pengerjaan, pengambilan nilai-nilai, ya. Kemudian sebelum itu semua kita akan membagi kelompok terlebih dahulu, ya. Kita akan membuat kelompok. Ini berapa? Ada 12. Oke, kalau 12 kita bikin 3 kelompok. Satu kelompoknya ada 4 orang. Oke, siap? Oke, Pak Agung di sini akan menggunakan permen. Ya, di sini Pak Agung siapkan permennya itu ada 3 rasa. 3 rasa permen. Nanti kalian ambil, ya, yang sama itu nanti menjadi satu kelompok. Paham? Paham? Ya, mulai. Selanjutnya, ya udah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Oke, sudah? Ada yang dapat permen kis? Angkat tangan? Oke, Pak Tara. Permen karet? Oke. Kemudian Yupi? Oke. Sudah ya, kita bagi kelompok. Jadi permen kisnya itu nanti jadi kelompok 2. Ya, yang dapat permen Yupi itu dari kelompok 1. Kemudian yang terakhir permen karetnya atau permen karet apa itu? Nah itu nanti dia jadi kelompok 3. Ya, paham? Ya, 1, 2, dan 3. Silakan duduk kelompoknya. Jika sudah ke materi kita, sebelum masuk ke materi silakan keluarkan bukunya masing-masing. Dan oke, jika sudah, di sini Pak Agung sudah menyiapkan materinya tentang norma-norma Pancasila. Yang pertama ada pengertian sedikit tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Norma-norma Pancasila mengatur perilaku hidup individu dan masyarakat. Di sini ada pengertian dari norma Pancasila. Norma Pancasila itu ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Aturan itu dalam norma agama yang berasal dari nilai-nilai kepercayaan agama di Indonesia.
Kemudian norma-norma kesusilaan, ya, nilai moral yang mengatur baik buruknya perbuatan dalam masyarakat. Kemudian aturan yang mengatur tingkah laku sopan santun dalam interaksi sosial. Kemudian norma hukum itu peraturan resmi yang mengikat dan berlaku tertibat. Selanjutnya ada manfaat norma. Manfaat norma yang pertama adalah norma agama yang dalam masyarakat. Itu pertama adalah membentuk karakter, kemudian menjaga perdamaian, kemudian pedoman ibadah. Di mana di sini ada contoh, ya, kita ketika menggunakan norma agama, kita memanfaatkan dalam masyarakat itu yang pertama menjaga konflik. Contohnya itu menjaga konflik antara umat beragama dengan sini. Ya, kita nggak boleh membeda-bedakan. Contoh aja kalau di sekolahan, ya, kalau di sekolahan ketika ada teman kita yang beragama lain, ini agamanya Islam semua. Alhamdulillah. Kalau ada agama yang lain, kita harus menghargai. Tidak boleh kita membuli atau kita menghina. Kamu ini agama ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh seperti itu. Ya, kita sebagai warga Indonesia yang memiliki dasar norma itu kita harus merangkul, kita harus saling menghargai. Ya, tidak boleh membeda-bedakan. Kelompok ini dan kelompok ini tidak boleh. Ya, kita itu harus sama semua. Kemudian di sini ada manfaat peran norma kesusilaan. Itu mendorong kebaikan, mencegah ketindakan buruk, membangun kepercayaan. Di mana contohnya itu seperti melarang perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, itu contoh dari norma kesusilaan dalam hidup sehari-hari. Kemudian menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Ketika kalian melakukan sesuatu hal, harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab, harus sikapnya jujur. Kalau jika kalian melakukan sesuatu hal ataupun kalian memiliki sesuatu, contoh kalian menemukan uang, kalian tahu di situ uangnya siapa, kalian harus jujur, ya, harus jujur. Tidak boleh kalian diam aja, sok-sokan nggak tahu. Kalian harus jujur sebagai warga negara yang memiliki norma kesusilaan. Di sini ada contohnya dan pengertiannya. Norma yang mengatur tata krama dan sopan santun dalam interaksi sosial. Jadi setiap kita bersosialisasi bermasyarakat, kita harus memiliki norma kesopanan, harus saling menghargai, harus tata kramanya harus dijaga. Kita harus menghargai yang lebih tua, menghormati yang lebih muda. Ada. Kemudian ada contohnya nih, yang Pak Guru jelaskan, menghormati orang tua dan guru. Kemudian berbicara dengan bahasa yang baik, menjaga etika berpakaian. Itu adalah norma kesopanan. Jadi kalau di rumah, yang kita sebagai beragama Islam, ya kita harus berpakaiannya yang sopan menutup auratnya. Kemudian berbahasa yang baik. Ketika kalian berbahasa yang baik, itu ketika dengan yang dibuat tidak boleh itu dengan nada yang tinggi, harus sopan, yang halus, ya, paham? Kemudian fungsi norma hukum dalam negara menjamin keadilan, berdasarkan ketertiban, mengaturkan sanksi, ya. Di mana contohnya aturan yang mengatur perilaku negara, memberikan kehidupan hukuman bagi masyarakat. Kemudian mendukung pelanggaran keadilan keadilan. Jika teman kalian, ya, kalian tahu ketika dia mengambil barang atau sesuatu, bukan miliknya, itu kalian wajib karena itu dalam hukum itu berhak kalian menjadi perlindungan hukum bagi masyarakat. Jadi tidak usah takut. Kalau misalnya kalian nanti takut di mana, ya takut apa, itu nggak usah takut. Karena kalian sudah dilindungi, ya, karena kalian benar. Seperti itu. Paham? Oke, selanjutnya di sini ada pentingnya mematuhi norma Pancasila. Yang pertama menjaga persatuan. Ketika kita menjaga persatuan itu kita bisa mencegah konflik dan memperkuat kebersamaan bangsa. Kemudian menghormati hukum. Kita mendorong disiplinan dan keadilan dalam masyarakat, membentuk karakter positif, di mana menanamkan nilai moral dan etika bagi generasi muda seperti itu. Jadi ini berhak ketika kalian ini masih belajar seperti itu. Kalian harus menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik untuk generasi yang akan datang seperti itu. Jadi kalian ini nanti bisa menjadi lebih baik lagi.
Paham? Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi ada pertanyaan di sini Pak Guru. Kami sudah menjelaskan. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan soal, ya, dari norma-norma Pancasila. Di sini nanti kalian dapat apa yang tadi Pak Guru jelaskan itu ada semua, ya. Dari apa yang dimaksud dengan norma, mengapa norma penting dalam kehidupan masyarakat, kemudian apa yang terjadi jika seorang melanggar norma, seperti itu. Ya, kalau dia melanggar norma yang kita jelaskan tadi, pasti dia akan dihukum, ya, dihukum. Dia akan dikenakan sanksi, ya, paham? Jika paham, ditahu lagi, silakan kerjakan. Silakan. Tadi aku jelaskan aja. Dijawabnya tadi. Sudah? Jadi siapa yang boleh? Saya yang boleh makan. Siapa ya? Ya, oke, baik, terima kasih. Langsung saja Pak Guru sedang koreksi sedikit tentang pengertian norma, ya. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma itu adalah nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, apa norma penting dalam kehidupan masyarakat? Karena norma itu yang menyatukan keragaman dalam kebinekaan tunggal ika yang membangun pada bangsa Indonesia. Ya, sangat penting. Kemudian apa yang terjadi jika seorang melanggar norma? Pasti dia akan dihukum. Kendaraan apa menggunakan helm? Ya, itu juga melanggar hukum. Paham? Oke, paham? Jadi apa kesimpulan? Kesimpulannya dan langkah selanjutnya untuk kita kedepannya adalah yang pertama itu adalah pemahaman norma. Yang kedua implementasi ajarkan, kemudian terkuat persatuan, gimana kenali pengertian dan jenis norma Pancasila dengan baik, kemudian implementasi praktikkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus kembangkan ya norma-norma di kehidupan kita. Kemudian bagi pemahaman norma pada keluarga dan masyarakat. Kemudian terkuat persatuan bersama menjaga nilai-nilai Pancasila demi masa depan bangsa. Paham? Pertanyaannya? Cukup? Cukup. Untuk materi hari ini cukup terlebih dahulu. Kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, terima kasih. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Pak Guru, Pak mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.